Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini tanggal 3 Ramadan 1442 Hijriah. Saya Widi Winanto Aryawan dari Yogyakarta menyampaikan kultum. Saudara sekalian, kemarin kita sudah bersinggungan mengenal petunjuk Allah, yaitu taufik dan hidayah. Jadi, taufik berupa insting, kemudian panca indera, dilanjutkan dengan akal. Semua itu diberi oleh Allah meskipun kita tidak memintanya. Kemudian hidayah. Nah, inilah sesungguhnya yang sedang kita mohonkan kepada Allah. Karena ternyata orang yang memiliki insting, panca indera dan akal saja tetapi tidak mendapatkan hidayah, niscaya dia gagal di dalam mengenal Allah. Padahal kalau kita runut, lihat saja. Dengan insting itu, seorang bayi bisa tahu bagaimana caranya menggunakan tubuhnya. Saya pernah melihat orang yang sedang di fisioterapi. Karena usai stroke atau usai kecelakaan, ternyata dia bahkan untuk menjejakkan kakinya saja dia harus belajar. Bahkan untuk menggerakkan tangannya, lengannya atau jari-jarinya itu butuh belajar didampingi oleh seorang terapis. Padahal seorang bayi, apa yang dilakukan oleh dia untuk belajar? Dia menggerakkan sendiri jari-jarinya, menggerakkan sendiri lengannya, menggerakkan sendiri kaki-kakinya. Dan itu semua otomatis diberi oleh Allah cara belajar menggunakan anggota tubuhnya. Nah, setelah itu, karena tidak cukup dengan insting saja untuk menjalani kehidupan, Allah berikan kepada bayi itu panca indera. Dia sudah mulai bisa mendengar sejak di dalam rahim, mulai bisa melihat setelah seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Ya, tergantung dari rezeki yang Allah berikan kepada si bayi itu, dia bisa menggunakan penglihatannya. Dan pelan-pelan nanti makin dewasa, dia sudah mulai paham atau mengerti bagaimana menggunakan akal, baik logika, cara menganalisis, sehingga andaikan dia menemui api itu, tidak perlu harus disentuh sehingga bisa melukai api itu di kulitnya, cukup dengan akal saja. Karena api itu panas, kalau disentuh dia bisa melukai. Sehingga dengan akal ini, seorang manusia dapat membedakan mana tindakan atau perbuatan yang baik buat dia atau yang buruk buat dia. Tidak harus dialami. Nah, saudara sekalian, akal yang sudah diberikan oleh Allah, ya, berupa taufik itu tidak bisa digunakan ketika berhadapan dengan urusan yang gaib, urusan yang berkaitan dengan alam kubur dan alam akhirat. Maka Allah menurunkan utusannya dengan membawa wahyu dan membawa teladan bagaimana cara menjalankan kehidupan dengan baik. Saudara sekalian, itu pun sudah diberikan kepada kita. Diturunkan di akhir zaman ini seorang Rasul, Rasulullah Muhammad SAW, dengan membawa wahyu Al-Quran, dan beliau memberikan contoh bagaimana cara menjalankan hidup yang baik dan benar di dunia ini. Makanya Rasulullah kehidupannya
sempurna, lengkap. Bagaimana menjadi seorang pemuda, menjadi seorang dewasa, bahkan menjadi orang tua, punya istri, punya anak, bahkan bagaimana menjadi seorang kakek. Ada teladan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ketika Rasulullah bermasyarakat, bagaimana berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan pemimpin negeri lain, dan berinteraksi dengan lingkungan. Sehingga bersyukurlah kita, bukan hanya sekedar mengandalkan insting, indera, dan akal kita di dalam menjalankan hidup, tetapi sekaligus kita memiliki peta, guide, ya, petunjuk bagaimana menjalankan hidup sesuai dengan teladan yang diberikan oleh utusan Tuhan. Nah, kalau kita ingin hidup kita ini penuh dengan petunjuk, maka cukup mengikuti teladan dari utusan Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang akan menjadi landasan buat kita membahas atau mengenal Tuhan. Jadi semua pemberian yang sekarang kita terima dari insting panca indera, kemudian akal pikiran kita, setelah itu Al-Quran melalui utusannya Rasulullah Muhammad SAW akan kita gunakan untuk mengenal Allah dengan lebih baik. Ya. Saya dalam hal ini akan menggunakan start saya materi dari Profesor Musa Asy'ari. Beliau mantan rektor di UIN Sunan Kalijaga. Mengapa saya gunakan itu? Karena pada masa sekarang beliau masih sugeng, masih hidup. Kalau misalnya mau dikonfirmasi itu beliau masih bisa diajak berkomunikasi. Apa yang beliau sampaikan? Bagaimana mengenal Tuhan. Ya, kita semua tahu bahwa Tuhan adalah bagian dari hal-hal atau persoalan yang bahasa kita gaib, yang kita tidak bisa mencerna dengan indera kita, dengan akal kita, karena memang tidak tersentuh oleh kita. Allah Subhanahu wa taala kita ketahui dari wahyu. Kok yakin begitu? Ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu Allah bahkan mengisahkan bagaimana seorang Nabi Ibrahim sebelum Allah berikan petunjuk mencoba mencari Tuhan. Ketemunya ya tentu sesuatu yang dianggap luar biasa. Nabi Ibrahim melihat bintang yang ada di langit yang tinggi, menganggap apa ini Tuhan. Jangan-jangan ini karena letaknya di atas sekali tinggi. Tetapi ternyata bintang-bintang itu bisa tenggelam, bisa hilang cahayanya. Maka kemudian Nabi Ibrahim atau ketika belum jadi nabi, ya, Ibrahim melihat kepada bulan yang lebih terang. Begitu melihat bulan dipikir, apa ini Tuhan? Ini kan lebih terang daripada bintang. Enggak juga. Karena ada yang lebih terang dan lebih besar, yaitu matahari. Tapi apakah matahari ini Tuhan? Ternyata dikembalikanlah oleh Nabi Ibrahim. Sesungguhnya kalau saya tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku akan menjadi orang tersesat. Inilah kapasitas taufik tadi. Ya, insting, panca indera dan pikiran kalau hendak mencari Tuhan, yaitu meraba-raba dengan resiko kesalahan menentukan atau memilih Tuhan. Maka Allah berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim pun tahu atau mengenal Allah. Bagaimana dengan kita? Kita pun diberi petunjuk oleh Allah melalui utusannya dengan diberikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dengan Al-Quran dan sunnah ini Allah menjamin bahwa kita tidak akan keliru atau salah di dalam menjalankan kehidupan.
Insya Allah pada pertemuan besok kita akan bahas tentang mengenal Tuhan berdasarkan materi dari Profesor Musa Asy'ari. Saya akhiri kultum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.